Wabarakatuh, selamat pagi. Oke teman-teman, kita jumpa lagi ya dalam kegiatan kita pada hari ini. Nah, untuk teman-teman, kali ini saya kedatangan teman-teman istimewa banget untuk Anda, dan kami akan menanyakan salah satu dari mereka mengenai kegiatan mereka yang ada di kampus. Oke, langsung saja kita cus ke orang itu. Baik pemirsa, kali ini kita kedatangan teman-teman dari mahasiswa Setitan Gamus Dengan saya Naila Aizatul Walia bersama teman saya Dewi Fatma Nur Aini. Ya, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik, alhamdulillah. Dengan panggilan acara ini. Dan bagaimana kabar juga teman-teman yang ada di kampus nih Kak Naila? Teman-teman yang di kampus alhamdulillah baik. Mungkin semester ini lagi tenang-tenangnya, mungkin akan pada sibuk nanti di semester ke depannya. Kalau boleh tahu, kesibukan apa nih yang akan dilaksanakan pada semester depan? Semester depan mungkin kita akan menjalankan KKN, PPL, dan mungkin kita akan proposal dan skripsi sih ya. Ya, baik. Semoga cepat lulus ya. Amin, amin. Dan untuk program studi sendiri nih untuk Mbak Naila sama Mbak Dewi ini mengampu apa? Kita PAI dari Prodi PAI. Baik, di Prodi PAI itu sendiri adakah materi yang membahas tentang ilmu-ilmu sejarah, kebudayaan Islam ataupun sejarah tentang Islam? Kebetulan semester ini kita lagi mengampu mata pelajaran yaitu metode studi Islam yang diulang oleh Bapak Rauf, dosen Bapak Rauf. Beliau adalah inspirasi, seorang dosen inspirasi di kelas kami dan mahasiswa-mahasiswa lain. Beliau itu ilmunya sangat tinggi ya Mbak Dewi ya. Jadi kita sangat menyukai dosen seperti itu ya Mbak. Ya. Dan mengenai mata kuliah itu sendiri nih Mbak, pentingkah mengenai metode studi Islam itu sendiri? Sangat penting untuk mahasiswa seperti kami. Kalau tahu kenapa Mbak? Lebih tepatnya untuk mahasiswa semester akhir mungkin ya, karena metode studi Islam itu bisa jadi apa namanya itu Mbak? Cara, langkah-langkah. Ya, untuk kita menyusun skripsi kita juga bisa mengambil judul dari materi di dalam metode studi Islam, karena metode studi Islam itu kan ilmunya luas ya Mbak, nggak cuma sejarah doang ya. Nah, baik, mengenai lingkup-lingkup studi Islam ini, untuk Mbak Naila sendiri, tahu nggak sih apa itu metode? Metode itu menurut saya metode itu cara sih, cara untuk kita menggali tentang Islam atau mencari ilmu gitu. Teman-teman, nah menurut kalian sendiri ini mengenai metode studi Islam itu apa nih? Jadi metodologi studi Islam adalah kajian ilmu yang secara utuh dan keseluruhan. Jadi metode itu tentang teori aja dan belum ada tentang praktiknya, belum tentu ada praktiknya begitu. Nah, untuk pembelajaran kalian pada yang mungkin sudah dilakukan sebelumnya ini membahas tentang apa metode studi Islam itu? Metode studi Islam itu membahas tentang Muamalah, Ya, ibadah, pemikiran tentang ilmu-ilmu Islam, tasawuf, dan banyak lagi sih Mbak, banyak banget tentunya ya. pasti seru ya belajar tentang metode studi Islam itu. Ya tentu aja seru, apalagi kita kalau dijelasin oleh dosennya Pak Rauf gitu. Jadi pemikiran beliau kan luas, jadinya wah kita tuh kayak kagum gitu ya oleh pemikirannya beliau gitu. Nah, untuk teman-teman semuanya nih, menurut Anda penting nggak sih kita harus mempelajari metode studi Islam itu sendiri, dan apa ya manfaat kita mempelajari metode Islam itu? mempermudah pemahaman terhadap Islam. Ya. Menurut Mbak Naila apa nih? Menurut saya sangat penting untuk
kita bisa berpikir bahwa Islam itu luas, nggak cuma itu aja. Jadi kita nggak berbatok satu buku aja. Jadi banyak buku yang harus kita baca dan kita pahami juga. Karena metode-metode itu kalau cuma belajar di satu tempat, jadi kan luasannya nggak luas gitu ya. Nah, jadi sangat penting banget ya kita harus mempelajari memang tentang metode studi Islam itu sendiri. Baik teman-teman, mengenai wawancara kita ya pada pagi hari ini. Baik teman-teman semuanya, terima kasih karena sudah mau ya berbincang-bincang dengan Sama-sama saya ya, Mbak. sendiri. Dan terima kasih atas waktunya ya semuanya. Sama-sama. Baik teman-teman, tadi kita sudah mewawancarai ada Mbak Naila juga ada Mbak Dewi yang mengenai metode studi Islam, dan kali ini saya akan mewawancarai dengan materi yang sama tapi pemateri yang berbeda. Oke, langsung saja teman-teman, inilah dia pemateri yang akan saya wawancarai mengenai materi metode studi Islam. Nah, kalau boleh tahu dengan siapa Mas? Baik, saya dengan Fajar Eko Saputra, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Kamus. Untuk saat ini saya masih berkuliah dan masih duduk di semester 5. Mungkin seperti itu. Dan dengan Mas? Oh, saya Mbak ya. Ya, benar sekali, bukan dia. Nama saya Mustafa Triantoro dan mahasiswa SDN Kamus. Dan saya masih tinggal di pondok pesantren dan masih semangat untuk belajar di SDN Kamus. Untuk kali ini ya teman-teman, langsung saja mengenai materi metode studi Islam itu sendiri. Nah, untuk teman-teman semua yang ada di hadapan saya nih, penting nggak sih kita mempelajari metode studi Islam? Kalau menurut saya sendiri ya Mbak, metode studi Islam itu sangat penting kita pelajari karena di situ kita bisa belajar secara ilmiah dan cepat dalam mempelajari Islam yang ada terdahulu hingga sampai sekarang ini. Mungkin yang dapat saya kemukakan seperti itu sih. Boleh, terima kasih. Baik, kalau menurut kamu sendiri itu mengenai metode studi Islam, apa itu Mas? Kalau menurut saya sih metode studi Islam itu ya suatu proses kita belajar akan sejarah untuk mencapai tujuan yang akan kita dapatkan, misalnya dalam materi kesejarahan, baik sejarah dari dahulu, dari Khulafaur Rasyidin, dari sahabat-sahabat Nabi, atau proses budayanya, politiknya, itu nanti kita bisa dapatkan di metode studi Islam itu melalui materi dan kurikulum yang telah diberikan oleh para dosen-dosen dan guru. Jadi menurut saya metode Islam ini sangat penting Mbak, karena bisa membangun dan membentuk seorang siswa ataupun seseorang anak itu bisa mengenal akan arti sejarah yang lalu dan kita bisa mengambil pelajarannya dari sejarah. Berarti banyak banget ya mengenai wawasan-wawasan studi Islam itu sendiri. Banyak Mbak, karena masih banyak yang sejarah-sejarah yang kita nggak tahu yang dulunya itu seperti apa, dan sekarang ini kehidupan kita ini seperti apa, padahal zaman dahulu itu kehidupan masa berbudayanya kan berbeda-beda. Memang bagaimana kehidupan di zaman dahulu mengenai kebudayaan? Kalau masalah budaya itu kan dulu kan masih ada budaya yang istilahnya jahiliyah ya, nggak tahu tentang aturan agama sebelum Islam masuk itu. Jadi orang-orang yang itu masih memiliki sifat egonya sendiri, tidak mementingkan orang lain karena dia tidak mengetahui akan kebenaran Islam yang sesungguhnya ya, karena Islamnya belum masuk. Tapi setelah Islam itu masuk, itu kan nanti ada banyak proses perubahannya gitu ya. Jadi yang tadinya kehidupannya nggak terarah, dengan masuknya Islam itu kehidupannya jadi terarah. Jadi banyak banget yang mengenai studi Islam ini, yang mengenai metode studi Islam ini yang telah teman-teman mahasiswa ini pelajari pada semester 5 ya. Ya, Bu, ya. Pemirsa, mungkin satu pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan kepada Mas Fajar sendiri ya. Nah, menurut Anda nih, apakah metode studi Islam ini berpengaruh oleh negara kita, negara Indonesia? Ya. Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman pada saat ini, saya rasa metode studi Islam itu sangat berpengaruh penting ya bagi perkembangan yang ada di negara kita ini, karena kita bisa memperbaiki sesuatu yang memang lahir dari pribadi kita, sehingga kita bisa mengajak anak cucu kita bahkan saudara kita untuk memperbaiki
keislaman kita, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya untuk teman-teman mahasiswa semuanya ya. Ya. Dan terima kasih atas partisipasinya hari ini gitu. Sama-sama. Teman-teman, itulah wawancara kami pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.